memang dia itu manfaatnya tidak dipetik sekarang atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Oke. Tapi dipetiknya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Oke. Nah di Indonesia ini paling nggak dengan dia mendapatkan makanan, Yes. dia lebih bisa konsentrasi. Oke, Pak. Nilainya akan bagus, Yep. ilmunya akan lebih banyak masuk. Jadi dia akan menjadi sumber daya manusia yang lebih tinggi juga kualitasnya. Di mana pros and cons-nya ketika pemerintah masuk ke satu sektor yang mungkin bagi beberapa orang seperti makan bergizi itu nggak usah dicampurin pemerintah. Kan swasta masuk. Makan bergizi gratis itu kan swasta yang menyediakan dan dibayarkan sama pemerintah. Pemerintah ibaratnya membeli 3.000 porsi per dapur untuk dibagikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak balita dan ibu hamil. Yang menjalankan kan swasta. Banyak ngelihat kok dikasih makan lagi sih? Kan udah dapat makan. Nah itu banyak kesalahan persepsi kita ya. Sebagai kelas menengah kita assuming anak-anak ini udah makan. Kenyataannya banyak anak yang nggak dikasih makan. Dulu sebelum program MBG dimulai, itu ayam dan telur itu Indonesia berlebih. Sekarang dengan program MBG lagi jalan, justru kekurangan ayam dan telur. Sekarang telur jadi lebih mahal. Kita lagi coba meningkatkan produksi telur lebih banyak lagi. Hanya dari periode setahun loh. Apakah itu bukan berarti penciptaan ekonomi? Mungkin kelas menengah kerjanya bukan di kandang ayam, bukan peternak ayam. Nggak merasakan itu. Menarik, Pak. Kelas menengah kerjanya bukan nanam sayur. Bagi yang nanam sayur, mereka merasakan manfaat dari MBG. Dunia lagi sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak perang, terutama ya, atau ancaman perang. Bahkan Pak SBY juga udah menyebutkan beberapa kali Iya, betul. Awas perang dunia ketiga udah di ambang mata. Nah menariknya, ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia malah baik-baik saja. Indonesia nggak ada masalah. Pak Mulya tadi udah cerita tentang kepastian hukum, dan kita juga tahu bahwa kepastian hukum itu sangat penting, dan namun kadang-kadang di tempat yang demokrasinya tinggi, Amerika, tempat-tempat atau negara lain seperti Indonesia demokrasinya tinggi, itu kan ada perpindahan pemerintahan, dan perpindahan pemerintahan itu menciptakan policy baru, dan seperti tadi ada yang polisinya ini baru nih. Kapan ya kita mulai? Harusnya dia pengennya langsung mulai gitu Pak, padahal udah ada akad tadi yang berlangsung. Nah, kita harapkan memang sistem hukumnya itu memastikan kepastian Pak. Tapi ya tentu ada political economy yang berjalan di situ. Nah, Kadin Institute atau sektor swasta ini kan evangelis yang meng-guide tentang kepastian hukum Pak. Mengingatkan pemerintah bahwa kepastian hukum ini penting untuk memastikan ekonomi kita bisa berkembang. Diingatkan terus. Nah, dan Bapak bersama Kadin menciptakan Kadin Institute yang mendorong hal-hal baik yang sudah ada ini diteruskan dengan evidence dan data. Boleh cerita nggak Pak tentang motivasi mendirikan Kadin Institute yang saya dengar nih muncul tahun lalu ini? Iya. Jadi Kadin Indonesia Institute namanya, itu merupakan inisiasi dari Pak Anindya Bakri, tentunya Ketum Kadin, waktu baru naik sebagai Ketum Kadin di awal tahun lalu. Pak Erwin Aksa juga Wakil Ketua Umum Koordinator di Kadin, yang melihat bahwa untuk organisasi sebesar Kadin itu perlu memiliki lembaga pelatihan dan lembaga think tank. Ya, karena konstituen Kadin ini luar biasa Mas, besarnya ya. Kadin itu kan organisasi payungnya untuk pengusaha seluruh Indonesia ya. Berapa membernya Pak, kalau boleh tahu? Wah itu jutaan. Iya ya. Iya, karena membernya Kadin itu dia ada yang perusahaan individu. Dan ini mulai dari yang mikro, kecil, menengah, besar. Dan termasuk juga di dalam keanggotaan Kadin, itu ada koperasi, koperasi dan juga BUMN. Itu adalah juga anggota Kadin. Bisa dilihat Undang-Undang Kadin ya, Undang-Undang nomor 187. Iya. Jadi sangat banyak
dan sangat besar Betul. skopnya ya Pak ya. Betul. Lalu kemudian di luar itu Kadin juga punya, itu adalah yang merupakan usaha. Jadi perusahaan, baik bentuknya macam-macam, bisa PT, bisa CV, semua anggota Kadin gitu kan. Bahkan tadi termasuk BUMN dan koperasi. Itu kita sebut adalah anggota biasa. Itu adalah usaha. Nah, selain itu anggota kita juga ada anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini adalah asosiasi atau himpunan dari usaha. Ya, sektor. Biasanya berdasarkan sektor atau berdasarkan klaster tertentu. Betul, Pak. Ya, seperti misalnya organisasi yang terkait, himpunan yang terkait dengan tekstil, dengan garment, dengan persepatuan, dengan furniture, banyak dengan banget elektronik, dengan real estate, ya dengan konstruksi kayak gitu kan, dengan galangan kapal. Itu semua anggota-anggota Kadin, himpunan-himpunan itu ya. Anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Bahkan ada juga misalnya anggota himpunan pengusaha wanita, namanya IWAPI, itu anggota Kadin. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Astaga, itu juga anggota Kadin. Itu anggota luar biasa kita menyebutnya. Nah, itu ada sekitar 250. Belum lagi kalau kita ngomongin ya tentunya di semua provinsi ada chapter atau ada Kadin daerah, di kota kabupaten juga. Itu aja udah berarti kan 500-an ya. Iya ya. Kadin. Nah, suara Kadin ini sangat besar ya. Sangat besar. Iya. Walaupun tadi saya sebut jutaan, dari belum tentu semuanya aktif ya, karena kan ada setiap tahun tuh harus register. Oh, setiap tahun harus register ulang ya Pak. Kadang ada ya, kalau misalnya mau diakumulasikan itu ya udah banyak sekali. Bayar fee nggak Pak? Nah, fee-nya itu kalau dia usaha mikro dan kecil itu free. Dan pendaftarannya itu semua juga dilakukan secara online. Ya, free atau sangat kecil lah biayanya. Kecil ya. Kita saat ini free, walaupun juga sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kadang kadang kalau kita dapat gratisan gimana gitu ya. Iya, betul Pak. Belongingnya ya. Belongingnya gitu. Kalau sekarang free. Lalu kemudian juga kalau usaha menengah, Pak, itu sangat murah itu ya, sekitar 5 juta misalnya. Nanti bisa dilihat di websitenya Kadin ya. Untuk kalau perusahaan besar juga, bayangkan untuk perusahaan yang besar, yang sangat besar, omset 20-an M ya, itu juga sebetulnya sangat affordable lah. Jadi pada intinya kita membuat Kadin itu sangat mudah untuk bergabung dengan anggota Kadin. Nah, salah satunya agar orang merasa mendapatkan manfaat yang besar ketika bergabung dengan Kadin, mereka perlu mendapatkan sesuatu. Apa sih yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan, dari asosiasi-asosiasi kayak gitu. Ya, terutamanya adalah peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas dan peluang bisnis. Peluang bisnis. Nah, mandatnya Kadin Indonesia Institute itu apa? Pelatihan. Nah, biasanya yang memerlukan pelatihan itu adalah usaha-usaha yang lebih kecil dan menengah. Karena kalau perusahaan besar, mereka udah bisa bikin training sendiri. Iya, training center ya Pak. Training center. Bahkan mereka bisa men-training perusahaan kecil. Nah, itu yang sekarang lagi mau banyak kita coba untuk kolaborasikan. Menarik banget itu. Kenapa enggak? Bisnis modelnya. Ya trainingnya, yang trainernya adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar, kebanyakan yang mereka butuhkan adalah insight, hasil-hasil riset terbaru, hasil-hasil tren terbaru di dunia gitu kan. Kalau perusahaan kecil mungkin tetap perlu itu juga, tapi biasanya yang paling memerlukan tren-tren terbaru di dunia itu seperti apa. Sedang ada konflik geopolitik misalnya. Apa dampaknya bagi ekonomi regional kita? Value chain mana yang kemungkinan terdisrupsi? Makanya Kadin Indonesia Institute setiap 2 minggu sekali menerbitkan yang namanya Geopolitical Pulse. Itu editornya ada PhD candidate dari Amerika, dari School of Advance, dari SAIS, Johns Hopkins. Ya, lalu kemudian itu kita terbitkan setiap 2 minggu sekali. Pak. Ya, karena banyak sekarang, apalagi tahun ini ya, sejak beberapa tahun lalu kan banyak konflik-konflik global. Jadi itu kita perlu kasih tahu. Lalu kemudian kita juga ada executive brief, itu kita lakukan setiap bulan. Ada executive brief di mana kita mengundang konsultan-konsultan
top dunia yang banyak menciptakan informasi dan knowledge baru untuk sharing knowledge terbaru itu kepada Kadin. Nah, itu biasanya disenengin oleh perusahaan-perusahaan menengah besar seperti itu. Kita juga kayak misalnya nanti sore akan ada pembahasan soal global talent competitiveness dengan menghadirkan narasumber profesor dari INSEAD di Prancis. Betul, Pak. Nah, lalu kemudian kita juga menyelenggarakan seminar dan workshop yang namanya kita sebut 8% Growth Club. Kenapa namanya gitu, Pak? Karena kita ingin mendukung targetnya Presiden Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. 8% Growth Club ya. Kita percaya, Kadin percaya itu bisa dicapai. Ya nggak usah jauh-jauh, lihat Vietnam, lihat India. Saat ini mereka udah tercapai kok 8% growth. Kita kadang-kadang suka underestimate terhadap diri sendiri. Pertumbuhan ekonomi 8% susah sekali. Ya memang susah, tapi kalau kita lihat yang lain bisa kok. Gitu kan. Dan hal-hal negara-negara yang kita pikir kalau Vietnam sama India bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Iya, betul. Jadi kita pengen mempush ke sana. Nah, di 8% Club ini yang dibahas adalah topik-topik yang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dan terutama biasanya topik-topik yang baru ya, kayak hilirisasi, kayak energy transition, kayak green economy, dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk yang usaha yang menengah, dan ke bawah, ya kecil menengah, kita menyediakan juga seminar yang namanya Business Opportunity Outlook, di mana kita mempertemukan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sesuatu, input misalnya, atau entah karena dia mau ekspor atau lain-lain, dengan perusahaan-perusahaan lain yang punya barang yang bisa dia provide ke sana. Jadi dibuka knowledge, wawasan tentang kesempatan ekspor ke sana, atau kesempatan yang terbuka dari adanya perkembangan terbaru, kayak gitu. Termasuk jadi, perusahaan internasional. Peluang-peluang bisnis ya, termasuk perusahaan-perusahaan internasional. Jadi ini peluang-peluang bisnis. Dan yang ketiga adalah data. Nah, kalau Kadin Indonesia Institute tidak memfasilitasi langsung bisnis brokerage-nya, tidak membroker penjual dan pembeli secara langsung, karena ada bagian lain dari Kadin yang bertugas di sana, ada Kadin Business Service Desk misalnya ya. Nah, kalau kita mendukungnya dengan apa? Dengan menciptakan forum-forum seperti tadi, seminar, dan juga dengan data. Data perdagangan yang detail yang memungkinkan nanti setiap daerah, setiap perusahaan berdasarkan sektornya melihat dia punya peluang untuk melempar barangnya ke negara mana atau ke provinsi mana gitu. Itu kita harapkan di sana. Jadi kita mendukungnya melalui trainings. Dengan riset dan juga dengan data. Nah, salah satu untuk riset yang sekarang sedang kita lakukan sejak kuartal lalu, kuartal 4, kita sudah meluncurkan Kadin Business Pulse. Ini adalah survei yang dilakukan kepada anggota-anggota Kadin di seluruh Indonesia. Adalah survei persepsi tentang sentimen mereka, sentimen bisnis mereka di kuartal itu. Lalu kemudian kita publikasikan di awal kuartal berikutnya. Jadi kita harapkan ini bisa melengkapi data tentang pertumbuhan PDB, data tentang angka pengangguran, angka ketenagakerjaan yang setiap kuartal juga dipublikasikan oleh BPS. Gitu. Berarti dikumpulkan itu kalau kuartal pertama 2026 kapan tuh Pak? Nanti kita akan mulai lakukan minggu depan, awal bulan Maret. Di awal bulan Maret, karena kan bulan Maret ini adalah bulan terakhir dari kuartal 1 2026 kan. Oh iya, betul. Ya, itu akan kita laksanakan selama 2 minggu surveinya, lalu kemudian kita analisis datanya, dan kemudian akan kita publikasikan di bulan April. Luar biasa ya. Sangat-sangat ekstensif dan dalam sekali Pak setiap inisiatif-inisiatifnya. Nah, kita juga ada field trips ya, kunjungan ke pabrik misalnya, kunjungan ke daerah-daerah atau fasilitas produksi yang kita harapkan bisa memberikan wawasan juga buat anggota-anggota Kadin. Harus jadi anggota Kadin ya Pak? Nah, selalu harus jadi anggota Kadin untuk mendapatkan benefits dari Kadin Indonesia Institute. Jadi kalau dia itu berbayar, kegiatannya berbayar, boleh lah. Nah, dia untuk anggota Kadin either gratis atau courting. Boleh banget nih. Dan kalau misalnya kegiatannya gratis, prioritasnya untuk anggota Kadin. Biasanya kita pendaftaran anggota Kadin dulu, nanti kemudian kalau misalnya masih ada tempat kita buka untuk yang non anggota Kadin. Luar biasa, luar biasa. Wah, ini sangat menarik Pak. Indonesia
ini kan Kadin Indonesia Chamber of Commerce ya Pak ya. Indonesian Chamber of Commerce and Industry. And Industry. Iya. Ini jadi makin kuat ya Pak, Iya. makin punya infrastruktur yang sangat lengkap dengan hadirnya Kadin Institute. Iya. Ya, banyak juga Pak yang bilang bahwa Indonesia itu masih perlu bergerak lebih cepat kan. Tahun lalu 5,11% pertumbuhan kita. Jadi Kadin juga mendukung pemerintah untuk jadi 8%. Padahal targetnya tahun lalu 6%, Pak. Iya. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa tahun ini 6%. Oh, tahun ini 6% ya? Iya. Oh, tahun lalu mungkin 5, iya, 5, 5 something ya. Iya. Tahun ini 6% ya. Iya. Mudah-mudahan tercapai ya. Iya. Sebenarnya banyak menteri di kabinet pemerintahan sekarang itu juga anggota Kadin. Iya. Iya. Bukan Jadi banyak, beberapa. Beberapa. Iya, dan wakil menteri juga. Iya. Ya kan, Pak. Jadi sebenarnya ada kedekatan yang cukup erat lah antara Kadin dengan pemerintah ya. Boleh cerita nggak seberapa erat kedekatan ini, Pak? Bagaimana suara Kadin diterima pemerintah sejauh ini? Iya. Kadin dekat dengan pemerintah karena adanya undang-undang Kadin tersebut. Oke. Di situ disebutkan bahwa Kadin adalah representasi dunia usaha nasional. Oke. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya ada peraturan atau program baru yang besar yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan berkaitan dengan dunia usaha, itu harus konsultasi dulu dengan Kadin. Nah, lalu Kadin itu juga di dalam undang-undang itu disebut sebagai mitra strategis dari pemerintah untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, di sini karena Kadin adalah mitra strategis dari pemerintah, posisi Kadin sebetulnya dia itu adalah posisi strategis ya. Dia mitranya pemerintah. Mitra, betul-betul partner. Iya. In work ya. Makanya, tapi Kadin itu tidak mendapatkan budget dari pemerintah. Tidak mendapatkan. Jadi mitra tapi independen. Tapi independen. Dalam artian Kadin itu tidak mendapatkan budget apapun dari pemerintah. Dan Kadin mengharapkan sebetulnya terus seperti itu. Karena kita kan juga pengusaha. Betul. Tapi pengusaha kita tidak mengharapkan budget, tapi yang diharapkan adalah suara kita didengar. Dan alhamdulillah sekarang kita memang cukup dekat dengan pemerintah. Dari disebutkan Pak Rosan Ruslani, beliau sekarang adalah CEO Danantara, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga, dan beliau juga mantan Ketua Umum Kadin 2 periode sebelumnya. Sekarang kan Pak Anindya Bakri, sebelumnya Pak Arsyad, sebelumnya lagi Pak Rosan Ruslani sebagai Ketua Umum Kadin. Nah, saat ini Pak Rosan juga adalah Ketua Dewan Kehormatan di Kadin. Jadi cukup rutin kita bertemu. Walaupun tentunya dengan kesibukan sebagai pejabat pemerintah sekarang tidak sesering dulu lah ya ketemunya kayak gitu. Tapi kita dekat. Lalu kemudian ada Pak Hasim Joyo Hadikusumo juga Ketua Dewan juga di Kadin ya. Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Penasehat. Penasehat ya Pak ya. Pak Hasim Ketua Dewan Penasehat di Kadin. Wow. Jadi kita dekat dan jadi kita di Kadin tuh ada beberapa dewan, ada Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, ada Dewan Pertimbangan. Nah, immediate past president ya Ketua Umum yang sebelumnya itu otomatis menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi Pak Arsyad sekarang di Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi besar sekali anggota Kadin, dan di antara nama-nama itu ya ada, tapi semua pengusaha. Kalaupun ada menteri, nama-nama orang yang saat ini menjadi menteri atau wakil menteri atau apa yang ada di sana, mereka jadi pengurus Kadin atau anggota Kadin bukan karena posisi menterinya, tapi karena mereka adalah pengusaha. I see. Mereka adalah pengusaha. Iya. Jadi gabung Kadin. Di dalam kepengurusan Kadin juga macam-macam ya, pengusaha yang kebetulan mereka lagi dapat posisi juga di pemerintahan atau baik di legislatif maupun eksekutif. Ada beberapa orang yang dia juga adalah anggota legislatif di Kadin. Gitu. Menarik sekali Pak. Jadi kedekatan Kadin dan pemerintah tadi seperti yang Bapak bilang itu sangat dekat dan sangat-sangat mendukung satu sama lain ya Pak. Apa yang dikeluarkan pemerintah dari sisi regulasi selalu juga dikonsultasikan dengan Kadin, dan Kadin juga mendorong target-target pemerintah seperti 8%.
Nah, pemerintah yang baru tentu ada kebijakan baru nih Pak. Iya. Dan evaluasi kebijakan ini memang diperlukan. Mungkin setiap orang nggak ada yang suka dievaluasi Pak. Tapi evaluasi itu penting supaya kita semakin baik gitu ya Pak. Iya. Ada yang bilang memang pertumbuhan 8% itu memang belum terjadi secara keseluruhan. Tapi 8% ini mungkin udah terjadi untuk pengusaha kakap nih Pak. Pengusaha yang belum itu 8% untuk pengusaha kecil. Padahal kan tadi Kadin tuh pengusaha kakap sampai kecil itu ada semua di Kadin gitu. Gimana sih Pak cara supaya pertumbuhan 8% ini yang tadinya kata orang udah terjadi untuk beberapa orang itu bisa inklusif untuk semua pengusaha? Karena ya saya banyak baca berita juga memang ada pengusaha kakap yang bertumbuh, tapi ada juga yang terhambat gitu ya. Memang nggak semua pengusaha kakap terbantu Pak, tapi banyak pengusaha kecil terutama yang mungkin suaranya masih banyak butuh didengarkan gitu Pak. Tanggapan Bapak untuk pengusaha kecil dan menyeimbangkannya ini seperti apa Pak? Namanya bisnis ya, kesuksesan dalam berbisnis. Iya. Itu tergantung dari macam-macam hal, bukan dari pengusahanya, ukuran usahanya aja ya. Pengusaha kakap ada yang bisnisnya untung besar, ada yang bisnisnya untung kecil, ada yang tekor juga Mas. Ada juga kan pengusaha kakap yang sekarang justru lagi lesu ya. Lagi lesu. Demikian juga dengan pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Pengusaha kecil kalau dia bergerak di bidang-bidang tertentu, ya apalagi sekarang mungkin yang lagi rising kayak gitu kan, misalnya AI, data center kayak gitu. Itu dia banyak dapat cuan juga gitu ya. Pengusaha kecil juga banyak juga, tinggal tergantung dia berhasil apa enggak, sektornya sektor apa. Tapi memang kalau kita lihat untuk pengusaha kecil sekarang peluang usahanya itu banyak yang agak beda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, menarik Pak. Nah, saat ini paling nggak di pemerintahan Presiden Prabowo, beliau sangat menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Dan itu sebetulnya sudah dijanjikan juga, sudah diantisipasi juga sebetulnya waktu pas mau ke periode keduanya Pak Jokowi. Kalau mungkin Mas Mora ingat dulu waktu di sekitar tahun 2018, 2019 pas kampanye Pilpres yang kemudian masuk ke periode keduanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga menyebutkan periode pertama saya fokus di infrastruktur. Periode kedua saya akan fokus di sumber daya manusia, pendidikan, human capital kayak gitu kan. Betul Pak. Nah, inilah yang sekarang ini diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Sebetulnya sudah menjadi demand dari masyarakat sejak lama. Dan setelah sekian lama itu kita berinvestasi di infrastruktur, sudah saatnya kita catch up di sumber daya manusianya nih. Gitu. Karena kan mesin untuk tumbuh menjadi negara maju, negara yang lebih sejahtera itu kan ada banyak mesinnya ya. Nah, salah satunya ada infrastruktur. Lalu kemudian ada sumber daya manusia, ada institusi seperti regulasi dan lain-lain ya, kepastian hukum. Nah, infrastruktur udah banyak berkembang. Dan bahkan waktu itu kan banyak ramai disebut, wah pas pada zaman Pak SBY berapa banyak jalan yang dibangun, jalan desa atau jalan tol. Pas Pak Jokowi kan bisa disebut Bapak Infrastruktur. Kan? Panjang banget jalan tol yang berhasil. Bahkan banyak sekali jalan tol yang tadinya lama nggak selesai di zaman Pak Jokowi kan. Beberapa ruas di Sumatera itu udah tersambung, Jawa udah tersambung semua. Bahkan di Papua, jalan lintas Trans Papua dibuka oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian kita nih nggak bisa cuma mengandalkan satu mesin, tetap harus di-push yang lain, mesin yang lain. Nah, disinilah Pak Prabowo, kita sekarang mau push sumber daya manusianya, biar seimbang dengan infrastrukturnya. Nggak bisa kita jualan ke investasi ke negara asing hanya mengandalkan infrastruktur. Nah, disinilah kemudian terjadi ada semacam adjustment. Karena selama 10 tahun, 15 tahun ke belakang, itu yang dikedepankan, diprioritaskan adalah infrastruktur. Banyak teman-teman di daerah, pengusaha itu, mereka adalah kontraktor.
I see. Kontraktor. Iya. Kontraktor. Terhadap Apalagi proyek-proyek infrastruktur tadi. terhadap proyek-proyek infrastruktur tadi. Apalagi di daerah itu kan ya sayangnya banyak daerah kita yang ekonominya bergerak berdasarkan dana dari pemerintah. Ya Iya. APBD-nya yang ada apa udah untuk itu. Sekarang APBD-nya nggak banyak yang untuk infrastruktur karena kita ngelihat Oh. infrastrukturnya udah naik, Iya. udah maju. Iya. Kita mau nge-push human resource-nya. Oke. Itu apa? Dari segi gizi, Iya. kesehatan, Iya. pendidikan, lalu kemudian juga mereka makannya apa? Iya. Mereka perlu makan kan? Nah, apalagi kan Pak Prabowo dari segi tentara kan pemikirannya. Dia memikirkan kita tuh mustahil bisa mencapai hal-hal yang advance Iya. atau menengah atau advance kalau yang basic-basic aja belum terpenuhi. Oke. Nah, jadi dia bilang pangan adalah basic. Ya. Itu adalah kebutuhan. Beliau paham sekali betul kalau makanannya terlambat Ya. atau kualitasnya buruk, tentaranya akan loyo. Iya. Sama manusia juga begitu. Ya. Makanannya tidak bergizi, ya kualitas sumber daya manusianya seperti apa? Iya. Ya itu. Jadi itu diperbaiki. Makannya dari mana? Kalau makannya mau bergizi Ya. tapi produksinya tidak tersedia, nanti mau nggak mau kita akan banyak impor. Ya. Jadi di pengembangan pertanian, Ya, Pak. pengembangan di pedesaan. Nah, yang terjadi adalah shifting dari prioritas pemerintah. Oke. Nah, banyak pengusaha di daerah itu kemudian kita encourage untuk melakukan Transformasi juga. pivot. Oh, pivot. Kalau iya. dalam bahasa bisnisnya ya. Pivot ya, Pak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi waktu tahun lalu kan Kadin ini punya satgas, beberapa satgas gotong royong dengan pemerintah untuk membantu mensukseskan program prioritas pemerintah. Ya. Salah satunya MBG. Jadi Kadin dengan pemerintah punya satgas MBG gotong royong. Oke. Kadin juga membantu pemerintah membangun paling enggak 1.000 dapur. 1.000 dapur 1.000 dari dapur. Kadin ya? Dari Kadin. Karena apa? Kan agar program MBG ini bisa bergerak, kalau untuk membangun dapurnya harus pakai dana pemerintah semua, itu kan pasti tekor banget pemerintah. Karena modal satu dapur mungkin 1,5 M, 2 M, bahkan ada yang 3 M tergantung bagusnya. Betul. Gitu kan. Nah itu kan kalau nggak dengan dana dari swasta, pemodal yang membangun dapurnya, merekrut orang-orangnya gitu kan, untuk kerja di sana, yang punya network ke penghasil makanan, ke produk-produk yang bisa diolah jadi makanan, itu siapa? Ya harus ada peran pengusaha. Jadi pemerintah minta Kadin dukung dong. Oke, Kadin siap support pengusaha. Kadin akan paling nggak bangun 1.000 dapur. Jadi tahun lalu itu banyak melakukan sosialisasi. Ayo pengusaha Kadin bikin dapur, bikin dapur, bikin dapur. Akhirnya udah banyak sekarang. Sekarang dari sekitar 30-an dapur yang ditargetkan pemerintah, udah ada 20-an ribu dapur sudah terbangun dan beroperasi. Berarti kan sekitar 2/3-nya udah jadi ya. Betul. Nah, pengusaha-pengusaha di daerah yang terlambat kemarin, ya merasa sekarang saya mau bikin dapur. Sepertiga lagi nih ya. Iya, tahun lalu sebetulnya sangat dibutuhkan dapur-dapur itu ya. Kalau sekarang yang diprioritaskan dapur-dapur di tempat-tempat yang 3T, yang terluar, di daerah-daerah yang mungkin agak terpencil gitu. Kalau siap membangun dapur di daerah kecil, silakan. Ayo, silakan. Itu uang 71 triliun itu nggak termasuk bangun dapurnya, Pak ya? Itu hanya operasional. Operasional, makanannya, lalu kemudian untuk biaya untuk relawan-relawannya, biaya operasional untuk ngirim makanan segala macam gitu. Menarik. Jadi ya memang harus ada modal dari pengusahanya. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman di daerah kemudian juga cepat pivot. Ini banyak sekali kesempatan-kesempatan usaha yang dibuka oleh pemerintah sekarang. MBG baru salah satunya. Betul. MBG baru salah satunya. Kalau teman-teman punya usaha yang memproduksi makanan, inilah kesempatannya. Entah itu memproduksi telur kah, memproduksi daging ayam, memproduksi. Dan makanan itu karbohidratnya nggak harus selalu nasi. Di daerah-daerah yang bukan utamanya nasi, ya silakan mau pakai singkong, mau pakai sagu, itu boleh. Ada menunya ya Pak? Ada menunya, itu boleh. Karena yang dihitung adalah kecukupan angka gizinya. Oke. Jadi nggak harus nasi kayak gitu. Kalau sudah tercukupi oleh karbohidrat yang lain, kenapa enggak? Oke. Jadi yang daerah yang menghasilkan sayur, logistik kemudian kan perlu truknya segala macam. Kesempatan tuh ada, tapi dia bukan lagi tidak sebanyak dulu untuk bisnis konstruksi. Infrastruktur, pendukung infrastruktur tadi. Jadi kalau bisa pivot ke industri makanan, industri kesehatan, industri pendidikan, atau industri-industri pertanian. Nah itu ambillah kesempatan itu.
pengusaha juga harus kita di sinilah Kadin Indonesia Institute berkewajiban untuk memberikan insight ini. Ayo, kesempatannya sekarang di sini. Setiap era pasti kesempatannya nggak sama kan. Ya. Ketika kesempatannya berubah, ayo cepat ambil kesempatan itu. Luar biasa. Gitu. Belum lagi nanti kesempatan yang terbuka dari Koperasi Desa Merah Putih. Bukan hanya karena kan kalau dari pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih kan terutama untuk menyalurkan produk-produk yang disubsidi pemerintah, ya yang gas, yang pupuk dan kebutuhan-kebutuhan dasar itu bisa disalurkan dan mencapai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kan kita harapkan ini bukan hanya menjadi sekedar koperasi simpan pinjam atau koperasi distribusi. Betul. Tapi juga kita harapkan menjadi koperasi produksi juga. Nah, ini hasil-hasil UMKM ya Pak? Nah, hasil-hasil UMKM yang di sana pasti kan akan perlu ada off-taker-nya. Nah, perusahaan-perusahaan Kadin lah yang udah di levelnya bukan level desa lah ya. Kalaupun dia di daerah kan dia bukan level desa. Nah, bisa mulai mengidentifikasi tuh nanti koperasi-koperasi ini akan menghasilkan apa-apa saja nih kayak gitu. Nah, yang tentunya juga perusahaan banyak diuntungkan juga dengan program magang. Nah, selama sejak akhir tahun lalu kan pemerintah mendukung 100.000 lulusan fresh graduate untuk magang selama 6 bulan. Nah, itu juga pemerintah minta perusahaan-perusahaan Kadin harus menyerap ini. Gajinya dibayar pemerintah setara UMK masing-masing selama 6 bulan. Ya bagus lah. Maksudnya Kadin juga butuh. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang bisa ambil kesempatan dari apa yang terbuka. Belum nanti dari desa nelayan, dari program-program yang lain ya. Menarik sekali Pak Mulya. Ya ini banyak sekali peluang yang bisa dilakukan ketika orang mau untuk pivot ya. Saya ada 3 pertanyaan terakhir nih Pak. Ini sudah banyak sekali insight yang Pak Mulya kasih nih dan ini sangat-sangat bernas banget untuk kami. Tapi saya tertarik sekali untuk mendengar lebih banyak insight tentang apa yang dirasakan dunia usaha. Mungkin 3 pertanyaan terakhir Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang theory of change. Ya. Dalam kebijakan publik kan ada theory of change di mana kita tahu input menghasilkan output dan outcomes apa. Kalau MBG sebagai program pemerintah yang sangat besar, harusnya ini kan untuk ibu dan anak dan tujuannya matriksnya supaya stunting jadi 0 gitu ya Pak. Kemiskinan ekstrim jadi 0. Tapi apakah sejauh ini pemerintah itu udah share matriksnya dan theory of change-nya? Apakah evaluasinya itu sudah di set up? Karena yang orang lihat itu justru ada 15.000 lebih keracunan. Terus ada yang bilang porsi gizinya itu nggak sesuai gitu. Padahal ini kalau kita fokus ke outcomes dan output ini kan bisa dicek ya Pak secara berkala. Apakah program ini udah berjalan sesuai rencana? Kalau menurut Bapak, sejauh mana theory of change ini dipandang perlu oleh pelaksananya sejauh ini, Pak? Untuk program MBG, theory of change-nya jelas. Memang dia itu manfaatnya tidak dipetik sekarang atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Tapi dipetiknya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Nah, anak-anak yang hadir di sekolah, dan di sekolah itu disediakan makanan bergizi, itu mereka pertama, mereka akan lebih mungkin untuk hadir di sekolah, nggak bolos. Karena di sekolah dapat makanan. Itu terbukti di banyak negara yang melakukan MBG dan termasuk di Indonesia juga. Attendance rate-nya meningkat. Lalu kemudian karena dia nggak lapar, itu kan makanannya dibagi pada saat jam yang berbeda-beda ya. Dulu waktu pas kampanye memang disebut makan siang gratis. Tapi kemudian diganti jadi makan bergizi. Karena freelance kurang enak didengar sih Pak. Karena justru dibagikan pagi-pagi. Dibagikan pagi-pagi untuk mengisi ini ya. Ya tergantung lah ya. Dia ada SD, ada SMP, ada SMA. Yang SMP itu pagi, yang SD pagi, yang SMP itu ya sekitar mid ini ya sekitar jam 9 jam 10, SMA itu jam 11 kayak gitu. Saya sih nggak mau makan sih Pak kalau di pagi hari. Ini diskusi aja ya. Saya mungkin melihat ada gunanya, cuman kadang-kadang anak justru butuh pilihan nggak sih Pak? Kebanyakan anak itu dia perlu paling nggak perutnya nggak lapar Mas. Nah mungkin Mas Mora udah sarapan dulu di rumah,
atau pola belajarnya beda ya makannya. Tapi kebanyakan orang itu kalau dalam perut lapar ya mas, Nggak bisa seperti kita belajar lagi ya. puasa, dia tingkat konsentrasinya menurun. Saya pun merasakan ya kalau pas lagi puasa, makanya biasa ya, pekerjaannya nggak terlalu intensif kalau bulan puasa. Karena Sorry nih memang, diajak podcast pas apa-apa. puasa. Nggak apa-apa. Karena biasanya memang konsentrasinya menurun pada saat itu ya, dibandingkan kalau misalnya udah makan Oke. kayak gitu ya, atau paling nggak tidak merasa lapar. Nah di Indonesia ini paling nggak dengan dia mendapatkan makanan, Yes. dia lebih bisa konsentrasi. Oke, Pak. Dia lebih bisa konsentrasi di sana, kemudian dia nilainya akan bagus, Ya. ilmunya akan lebih banyak masuk. Jadi dia akan menjadi sumber daya manusia yang lebih tinggi juga kualitasnya. Tapi itu nggak bisa dirasakan manfaatnya langsung terhitung menjadi GDP, menjadi pertumbuhan ekonomi langsung enggak. Oke. Tapi dia akan merasakan manfaatnya pada saat Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Ketika kita membutuhkan insinyur. Nah, orang-orang inilah yang ketika sekolah dia lebih masuk, dia akan menjadi insinyur yang lebih baik. Sekarang kita kekurangan insinyur, Mas. Oke, Pak. Ya, untuk investment yang masuk, hilirisasi dan STEM ya, lain-lain. Pak ya? Itu, kita banyak perusahaan asing bilang insinyurnya ada cukup nggak? Kita saat ini masih kurang insinyur. Dan kalaupun misalnya ada, kualitasnya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan? Nah, kita harapkan dengan program kayak ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih tinggi. Nah, ini adalah investment untuk masa depan. Apalagi sekarang mungkin kalau kita kelas menengah, banyak ngelihat kok dikasih makan lagi sih? Kan udah dapat makan. Ya itu banyak kesalahan persepsi kita ya. Sebagai kelas menengah kita asumsi anak-anak ini udah makan. Atau mereka dikasih uang jajan untuk makan. Kenyataannya banyak anak yang nggak dikasih makan. Yang nggak dapat makanan. Jadi mereka berangkat ke sekolah itu tanpa makan, itu di kalangan bawah, ekonomi lemah, itu sangat umum. Dan jangan lupa bahwa porsi pertumbuhan penduduk yang paling tinggi, ya fertilitas yang paling tinggi itu, kelahiran anak yang paling tinggi itu lebih berada di kalangan bawah. Kalangan bawah. Jadi di kalangan menengah dan atas itu pertumbuhan anaknya udah nggak banyak lagi, Mas. Bahkan di bawah dari replacement rate. Nanti ke depan masa depan Indonesia makin turun ke depan, lagi, Pak. itu kebanyakan penduduk Indonesia akan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Nah, itulah investmentnya di sana. Kalangan menengah ke bawah itu. Ini investment ke depan. Nah, untuk saat ini yang didapat apa? Yang didapat adalah ekonomi bergerak. Tapi ekonominya bukan di bidang sektor konstruksi. Ekonominya di sektor food, makanan, beverages, pertanian, di sektor pendidikan, kesehatan. Lalu kemudian orang-orang yang bekerja di dapur itu sendiri. Penciptaan lapangan kerjanya luar biasa, Mas. Satu dapur ya, itu ada 50 orang yang kerja di sana. Itu digaji semua tuh. 3 orang dari BGN, lalu kemudian sekitar 47 orang lainnya itu dari masyarakat setempat. Satu dapur tuh 50 orang. Jadi 50 orang lapangan kerja baru yang tercipta dari satu dapur. Sekarang udah ada 20.000 dapur. Tinggal dikali 50 aja kan, berapa jumlah pekerja baru yang tercipta hanya dari program MBG. Mungkin kita nggak ngerasain karena kelas menengah nggak merasakan manfaat itu. Karena kita bukan pekerja yang direkrut untuk kerja di dapur. Kelas menengah bukan bekerja di bagian food and beverage. Saya ngerasain juga dulu sebelum program MBG dimulai, itu ayam dan telur itu Indonesia berlebih. Bahkan sampai supaya nggak kelebihan produksi telur atau ayam itu sampai dimatikan lebih awal. Sekarang dengan program MBG lagi jalan, justru kekurangan ayam dan telur. Sekarang telur jadi lebih mahal. Kita lagi coba meningkatkan produksi telur lebih banyak lagi. Hanya dari periode 1 tahun loh. Dari tadinya oversupply telur sampai undersupply telur. Apakah itu bukan berarti penciptaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja bagi orang-orang yang bekerja memproduksi telur dan ayam? Mungkin kelas menengah kerjanya bukan di kandang ayam, bukan peternak ayam, nggak merasakan itu. Menarik, Pak. Kelas menengah kerjanya bukan nanam sayur. Bagi yang nanam sayur, mereka merasakan manfaat dari MBG. Betul. Wah, ini menarik sekali nih diskusinya, Pak, dan sharingnya tadi soal bagaimana sebenarnya
program MBG ini diharapkan bisa mendorong poor family ya Pak, poor household yang di kalangan bawah ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait tentang pertumbuhan ekonomi kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, ekspor impor Pak. Dalam hal ini Indonesia sangat-sangat banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebenarnya. Iya, betul. Dan sebenarnya government expenditure kalau dalam teori development economics itu diharapkan lebih sebagai alat untuk crowding in lebih banyak investasi gitu ya Pak. Tapi terlalu banyak pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang sudah dikerjakan oleh swasta itu malah crowding out. Artinya sektor swasta nggak mau bersaing dengan pemerintah di sektor yang sama sehingga mereka keluar gitu Pak. Sekarang ada banyak proyek-proyek seperti Koperasi Merah Putih, kemudian juga ada Sovereign Wealth Fund Indonesia yang masuk ke sektor-sektor yang banyak pakar itu melihat itu bisa dikerjakan oleh swasta. Pemerintah harusnya sebagai regulator, bukan operator, begitu. Bagaimana Bapak melihat hal ini gini Pak? Di mana pros and cons-nya ketika pemerintah masuk ke satu sektor yang mungkin bagi beberapa orang seperti makan bergizi itu nggak usah dicampuri pemerintah, biarkan swasta yang dengan mekanismenya itu bisa masuk gitu. Iya, kan swasta masuk. Makan bergizi gratis itu kan swasta yang menyediakan dan dibayarkan sama pemerintah. Makan bergizi gratis ini salah satu bukti bahwa ini crowding in. Pemerintah ibaratnya membeli 3.000 porsi per dapur, 3.000 sampai 4.000 porsi per dapur untuk dibagikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak balita dan ibu hamil. Yang menjalankan kan swasta. Dari setiap dapur yang melakukan investasi itu kan swasta. Beli alat pertama, beli kompor, itu swasta. Yang bekerja di sana 47 orang itu dari masyarakat sekitar, itu kan juga swasta. Nah, lalu kemudian beli makanannya di mana? Pasti di pasar setempat. Beli nasi, sayur, daging, telur, itu kan pasti dari pasar setempat. Itu menggerakkan ekonomi setempat. Petani-petani yang tadinya menghasilkan sayur dan belum tentu ada kepastian itu mau dijual di mana. Biasanya dia kemudian harus jual ke Tengkulak atau apa. Sekarang dia punya kepastian, ini ada yang beli nih, itu dapur ini. Itu kan swasta. Dapur ini adalah salah satu bukti swasta. Tadinya saya pikir apakah ini crowding out? Nah, crowding out itu kalau ternyata si pelaku yang lain malah melarikan diri atau menutup usahanya. Kan kenyataannya enggak. Malah justru lebih banyak usaha-usaha baru. Tadinya saya pikir apakah ini bukannya mengganti makanan yang tadinya sudah disediakan di rumah, tapi sekarang disediakan oleh dapur MBG. Ternyata enggak. Banyak yang dari anak-anak ini yang nggak makan, nggak disediakan makanan di rumahnya, gitu. Kalaupun dia kemudian dikasih uang jajannya itu bisa nggak kita jamin bahwa itu akan dibelikan sesuatu hal yang bergizi. Seringnya uang jajannya ala kadarnya pas cuma bisa buat nasi sama kerupuk, yang nggak ada gizinya. Iya betul, sama sambal dikit ya Pak. Sama sambal dikit, nggak ada gizinya. Jadi ini bukan crowding out, ini crowding in. Pertama ya karena dia seberapa banyak usaha-usaha baru yang bergerak ekonominya ketika ada program MBG. Banyak Mas, lebih banyak dari mungkin yang bilang, tapi kesian kantin sekolah. Ya oke, mungkin kantin sekolah. Kantin sekolah itu crowded out ya. Tapi yang lain-lain kalau kita lihat dengan 3.000, kalaupun tanpa dapur MBG, emangnya setiap hari kantin sekolah bisa melayani 3.000 porsi? Enggak juga kan? Enggak juga. Nah, betapa banyak penghasil barang-barang yang bergerak. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih memang ada keinginan juga dari pemerintah untuk melihat sejauh mana ini bisa ada peran pemerintah dan mana peran pengusaha gitu ya. Di Amerika atau negara maju itu juga terjadi fenomena yang banyak disesalkan orang, di mana mom and pop shop, warung-warung kelontong, warung Madura atau warung-warung yang dimiliki oleh Pak Haji lokal kayak gitu ya.
itu tergerus oleh yang namanya big box store kalau di Amerika ya, seperti iya. Walmart atau Target. Costco atau Target gitu ya. Nah kalau di kita itu tuh tergerus oleh Indomaret sama Alfamaret yang kayak gitu. Iya. Ya sekarang lagi jadi banyak ini ya, Diskusi ya Pak. lagi banyak diskusi kan cukup banyak juga kan warung-warung lokal yang nggak bisa bersaing Betul. dengan yang seperti itu. Tentunya juga ini perlu menjadi hal yang kita evaluasi bersama-sama. Sejauh mana kita bisa allow perusahaan-perusahaan rantai nilai besar itu untuk masuk sampai ke level mana. Tentunya kita membutuhkan mereka. Jelas kita membutuhkan mereka. Mereka juga harus thriving di daerah-daerah perkotaan misalnya kan. Convenience store kayak gitu kan. Tapi if it's at the expense of local economy gitu kan, ya tentunya kita perlu jaga juga. Di mana kemudian juga kita si pemerintah ini ingin memastikan bahwa keuntungan dari setiap barang yang terjual itu disebarkan ke seluas-luasnya pelaku usaha. Jadi kalau itu dimiliki dan memberikan penghasilan kepada pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha-pengusaha yang bervariasi gitu, jadi tentunya kan bagus kan. Jadi nggak ada masalah dengan mom and pop shop. Justru ingin mendukung mom and pop shop itu dan untuk memastikan bahwa barang-barang yang memang asal dari pemerintah untuk dikirim ke masyarakat itu bisa sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang semurah-murahnya, yang memang sedekat-dekatnya dengan harga dari pemerintahnya gitu. Jadi dari segi distribusi pupuk, gas dan lain-lain itu diharapkan masyarakat bisa memang mendapatkan semurah-murahnya. Gitu. Menarik sekali. Nah untuk yang lain-lain ya kalau bisa untungnya dibagi-bagilah gitu kan dengan pengusaha lokal dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada satu atau dua atau tiga pelaku yang terlalu dominan. Memastikan kompetisi juga ada ya Pak, jangan sampai ada monopoli apalagi dari pemerintah saja ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kita tahu banyak sekali resiko di tahun 2026 yang terjadi dari riset yang Bapak lakukan di Business Pulse, Geopolitik Pulse. Sebenarnya bagaimana arah perekonomian Indonesia di tahun ini Pak. Kemudian juga resiko apa yang memang harus dimitigasi oleh para pebisnis maupun pemerintah di tahun 2006 ini, mungkin bisa di-share sehingga banyak pemirsa kita yang bisa memahami. Di zaman sekarang ini Mas susah untuk memprediksi apapun yang terjadi di dunia. Iya ya Pak, tiap hari berubah ya Pak. So many random things tiba-tiba muncul, ada lagi konflik baru segala macam. Sekarang mau ada konflik di Iran lagi. Padahal kalau kita ngomong baru aja belum sampai setahun yang lalu kita tuh kayaknya lagi sibuk mempersiapkan atau mengantisipasi Taiwan. Selat Taiwan kan. Kayaknya udah hampir kejadian aja tuh. Udah tinggal dikit kan gitu kan. Ternyata sekarang beda lagi. Sekarang beda lagi malah Iran dan Amerika dan Israel. Kemudian yang adanya Board of Peace segala macam kemarin kan. Itu hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Semua lembaga ekonomi seperti World Bank, IMF itu kan mengeluarkan proyeksi ekonomi. Jadi mereka juga selalu paling banyak mereka bisa melakukan proyeksi itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, gitu kan. Paling banyak itu. Dan itu pun juga setiap 6 bulan diupdate lagi. Jadi proyeksi saya untuk tahun depan, saya prediksi sekarang. Terus kemudian beberapa bulan kemudian saya update lagi. Kayak gitu. Jadi mereka pun juga nggak bisa memprediksi. Kalaupun saya memprediksi apa yang ada di pikiran saya sekarang, itu nanti 3 bulan, 4 bulan lagi udah berubah lagi, Mas. Betul. Jadi, tapi yang jelas sekarang dunia lagi sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak perang, terutama atau ancaman perang. Bahkan Pak SBY juga udah menyebutkan beberapa kali iya, betul. Awas perang dunia ketiga udah di ambang mata. Tapi kan apakah akan terjadi, apakah enggak? Ini kan bingung. Jadi kalau kita melihat langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu banyak tepatnya bahwa kita untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar seperti makanan dan lain-lain
itu sebisa mungkin kita penuhi sendiri. Oke. Karena kita negara besar, ingat nggak tadi saya cerita di awal kan, segede Eropa, lebih besar daripada Eropa, Inggris, ujung-ujung Turki dari ya, Pak? Inggris sampai ke Turki lebih besar. Kita punya banyak energi, alhamdulillah kita nggak punya hambatan untuk mendapatkan energi. Sumbernya ada di kita semua. Betul, betul. Entah itu yang old school energi seperti batu bara, maupun yang new school hidro segala macam. Ada ya. Itu kan ada di kita. Dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang ketika perang dengan terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia, mereka kemudian sumber energi mereka terputus. Ya. Dan bahkan beberapa negara yang sudah komit untuk melakukan transisi energi kemudian kembali mengadopsi batu bara, iya. karena mereka mengutamakan juga kestabilan kondisi di negaranya. Jadi kemudian ya harus agak sedikit nelen ludah sendiri juga kan. Betul. Nah, kita syukurnya energi punya sendiri. Oke. Sumber makanan pun kita punya sendiri. Oke. Jadi langkahnya untuk menjamin swasembada untuk hal-hal yang basic itu adalah sangat penting sih di dalam kondisi ini. Makanya yang dibangun kalau kita lihat ini adalah hal-hal yang mungkin kayak kurang menarik buat kelas menengah. Karena kelas menengah itu nggak main di ini ya sektor-sektor hal-hal yang basic needs kayak gini gitu. Tapi kalau pengusaha-pengusaha yang bermain di sana itu ya mainnya di sana. Kita lihat sekarang. Nah, menariknya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia malah baik-baik saja. Indonesia nggak ada masalah. Nggak ada masalah politik, nggak ada masalah keamanan, nggak ada masalah paling sekali-sekali ada bencana, tapi itu kan di semua negara juga ada bencana. Gitu kan. Jadi justru Indonesia malah jadi kita harapkan tempat orang mindahin duitnya. Pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia remains a bright spot, titik terang gitu. Untuk investasi untuk semuanya. Apalagi kalau kebutuhan dasar udah dipenuhi kayak gitu kan, malah justru ya source. Apalagi kemudian Indonesia tidak perang, tidak musuhan dengan negara manapun. Oke. Jadi lo mau perang, kita tetap bersahabat dengan semua negara di dunia. Jadi Indonesia udah dia besar, dia untuk hal-hal yang basic dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu kemudian di dalam juga tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada isu politik, tidak ada isu keamanan, tidak ada isu apa. Orang ini yang menjadi bright spot, potensial ya Pak ya? Potensial untuk dikirim sini. Apalagi kita juga dengan Amerika baik-baik, hubungannya baik-baik, dengan China hubungannya baik-baik, dengan Middle East, negara-negara Middle East hubungannya baik-baik. Jadi orang nggak ada yang, kalau saya berbisnis dengan Indonesia, dia nggak takut diomelin sama negara lain atau diancam oleh negara lain. Jadi Indonesia malah saya melihat ini kesempatan besar buat Indonesia. Pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja, kita menjadi bright spot, harusnya sekarang benar-benar kita manfaatkan. Berikanlah ya tadi kita omongin di awal tadi ya, kepastian hukum, kepastian investasi, ya lalu kemudian perizinannya yang jelas, yang ringkas, yang memudahkan orang untuk investasi, baik itu ya pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri. Karena siapapun yang berinvestasi di Indonesia, dia akan creating value di sini, dia akan creating jobs di sini, gitulah. Kalau ya itu sih proyeksi saya. Itu ya Pak ya. Saya melihat kalau pemerintah ya tentunya dengan dukungan dunia usaha dan sinergi yang betul-betul memungkinkan dunia usaha ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya target 6% per tahun di tahun ini itu bisa tercapai, sangat mungkin tercapai. Terima kasih Pak Mulya untuk sharing insight-nya dan pandangannya terhadap ekonomi Indonesia, terutama dari sisi sektor swasta Pak. Ini sangat-sangat menarik buat kita pemirsa Hive Intelligence, dan saya yakin sekali Pak bahwa banyak sekali yang bisa dipelajari Pak dari topik dan diskusi hari ini, terutama bagaimana pengusaha itu sangat membutuhkan kepastian, kemudahan ya untuk bisa mendukung pemerintah mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Terima kasih Pak Mulya Amri untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Sukses untuk riset data dan juga trainingnya Pak. Kita sangat berharap Kadin Institute dan Kadin semakin kuat untuk menjadi partner pertumbuhan Pak. Sama-sama, sukses juga untuk komunitasnya ya, Hive ya. Terima kasih banyak Pak Mulya.
Terima kasih Hive Intelligence, pemirsa semuanya. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu kemudian, dan terus belajar dan terus melakukan yang terbaik. See you.